adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang manis. Nah kak, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita angkat satu pujian dulu? Nyanyi apa kita kak ya? Kita bernyanyi hari ini, Ku Rasa Bahagia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan sedikit kepalanya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dari pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami dari bangun tidur kami Tuhan, hingga saat ini kami boleh menikmati napas kehidupan daripadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan, berkati adik-adik kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Baiklah adik-adik, kita masuk ke pembacaan titah. Mari kita sama-sama kita dengarkan titah ke-5 dan ke-6 yang akan dibacakan oleh ASM TCP Leon Panjaitan. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Oke adik-adik, kita masuk di pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkannya sambil berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Untuk minggu ini, mari kita saksikan video dari anak sekolah minggu Lego. Selamat hari Minggu Ama Pendeta dan Kakak Deborah juga teman-temanku semua. Salam saya dari Zifon 4DD. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kakak Nanda. Sebelumnya Kakak Nanda mau sapa dulu ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya adik-adik harus tetap semangat karena kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sedikit tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mau mendengarkannya dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak yang taat akan segala perintah-Mu, dan biarlah kami ya Tuhan menjadi anak yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus,
banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, baik itu perkataan kami ataupun perbuatan kami. Kiranya Tuhan hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu, agar kami layak menerima berkat dan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah berdoa, kita mau membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kakak mau tanya nih, perjanjiannya kitab Raja-Raja ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya betul, ada di perjanjian lama. Oke, kakak yang akan bacakan ya. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, ini ceritanya tentang Yosia Raja Yehuda. Sebelum kakak lanjut, kita nonton dulu ya. Mari kita sama-sama menonton video tentang cerita Raja Yosia. Berikut ceritanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Nanda. Tadi sudah pada nonton videonya ya, ceritanya tentang Raja Yosia. Nah, sekarang Kakak Nanda juga berbeda nih. Kakak Nanda punya mahkota buatan Kakak Nanda sendiri biar seperti Raja Yosia. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang umurnya 8 tahun? Wah,
Ada yang masih berumur 8 tahun ya. Biasanya umur 8 tahun ngapain aja sih adik-adik? Pasti masih suka bermain, terus masih suka nonton film kartun, terus masih di sekolahnya masih belajar menghitung, membaca, dan masih banyak hal sepengetahuan-pengetahuan yang lainnya ya adik-adik ya. Tetapi berbeda nih adik-adik, umur 8 tahun Yosia sudah diangkat menjadi seorang raja. Wah, keren ya, umur 8 tahun sudah diangkat menjadi seorang raja. Nah, tetapi bapaknya Yosia juga sebelumnya adalah seorang raja. Kakeknya Yosia juga sebelumnya adalah seorang raja. Bapaknya itu bernama Bapak Amon. Sedangkan kakeknya itu bernama Manasye. Manasye kakeknya dan Amon adalah bapaknya. Nah, ibunya Raja Yosia itu bernama Yedida binti Adaya. Nah, adik-adik, walaupun kakeknya raja, bapaknya raja, tetapi Raja Yosia ini berbeda adik-adik, berbeda dengan kakeknya dan bapaknya. Dulu kakeknya dan bapaknya itu menjadi orang raja yang jahat adik-adik, tetapi mereka bertobat pada masa setelah mereka sudah selesai menjadi raja. Nah, akhirnya Raja Yosia lah raja yang paling taat kepada firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Raja Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan. Keren ya adik-adik, dia masih kecil tapi dia takut akan Tuhan, dia taat akan segala perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih yang harus kita ambil hikmahnya dari cerita firman Tuhan hari ini Raja Yosia? Adik-adik harus seperti apa sih? Harus seperti Raja Yosia, Raja Yosia yang taat akan segala perintah Tuhan dan takut akan segala perintah Tuhan. Contohnya adik-adik, untuk taat kepada Tuhan yaitu adalah yang pertama, rajin berdoa seperti gambar berikut. Nih, dia adalah orang yang rajin berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa itu adalah anak-anak yang good, bukan anak-anak yang bad. Jadi kalau mau jadi anak-anak good harus rajin berdoa. Rajin berdoa itu bukan hanya untuk makan saja ya adik-adik baru mau berdoa. Tidak, rajin berdoa itu pada saat mau bangun tidur dia rajin berdoa, mengucap syukur. Pada saat mau melakukan aktivitas sehari-hari dia mau berdoa. Pada saat mau ujian, lagi pada selesai ujian juga kan harus rajin berdoa biar nilainya bagus. Terus pada saat dia mau meminta sesuatu itu juga harus rajin berdoa. Tapi bukan hanya meminta sesuatu aja ya adik-adiknya, pada saat suka ataupun duka kita harus tetap mau rajin berdoa. Nah, yang kedua yaitu rajin membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab. Siapa di sini yang masih suka bolong-bolong baca Alkitabnya? Ayo lebih semangat lagi baca Alkitabnya. Sebelum tidur bisa baca Alkitab dulu ya adik-adik ya. Ah, males kakak, ada yang bilang gitu. Aduh, males kakak baca Alkitab, lebih seru baca komik, lebih seru baca novel, lebih seru lagi baca lihat-lihat handphone, main game. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Tetap harus mau membaca Alkitab. Mungkin mulai dulu satu hari satu ayat, atau nanti kalau sudah terbiasa bisa menjadi satu pasal adik-adik. Nah, yang ketiga untuk taat kepada perintah Tuhan yaitu rajin ke sekolah minggu ataupun ikut mama papanya ke gereja. Jangan suka bolos ya adik-adik untuk ke sekolah minggu, karena sekolah minggu adalah tempat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin karena pandemi ini kita tidak bisa sekolah minggu, tapi adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggunya melalui YouTube ataupun live streaming yang diadakan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Jadi harus tetap rajin ya adik-adik. Nah, tadi sudah taat nih kepada Tuhan dengan 3 cara yang tadi. Kemudian selain taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada siapa lagi sih adik-adik? Iya betul, taat kepada orang tua. Seperti gambar berikut nih.
Orang yang rajin membantu orang tuanya, yang mau mendengarkan perintah orang tuanya, itu juga orang-orang yang Tuhan suka ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus taat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya meminta adik-adik sekolah minggu untuk bantuin mamahnya nyapu, silahkan dibantukan mamahnya. Terus selain itu anak yang taat juga anak yang mau membereskan mainannya sendiri. Kalau adik-adik sekolah minggu punya mainan sendiri banyak, terus habis dimainin dan berantakan, itu adik-adik sekolah minggu harus merapikannya kembali. Terus taat lagi yang di orang tua apa sih adik-adik? Iya, dengar perintah apa kata mama kita atau bapak kita ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kalau mama kita suruh, ayo waktunya makan, kita harus mau makan. Waktunya kita tidur, kita harus tidur. Jangan malas-malasan, kalau disuruh tidur siang harus mau tidur siang. Waktunya kita belajar, mengerjakan tugas, itu harus kita kerjakan dengan baik ya adik-adik, biar nanti tidak mendapatkan nilai yang jelek juga. Nah adik-adik tadi sudah taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan yang terakhir itu adalah taat kepada guru-guru atau taat di sekolah ya adik-adik ya. Guru-guru kita yang di sekolah ya adik-adik, ataupun kakak-kakak sekolah minggunya juga boleh ya, harus taat ya adik-adik. Contohnya itu seperti gambar berikut nih. Anak sekolah minggu harus taat di sekolah, harus rajin upacara. Itu adalah salah satu perintah peraturan dari sekolah, mengikuti upacara di setiap hari Senin. Itu harus taat ya adik-adik ya, harus diikutin ya. Terus yang kedua, pasti adik-adik sekolah minggu sudah punya jadwal piket kan di sekolahnya. Nah kalian harus taat juga, harus diikutin perintahnya. Kalau sudah punya jadwal piket harus dikerjakan setelah pulang sekolah. Dan yang ketiga yaitu adik-adik harus taat mengerjakan tugas. Kalau misalkan gurunya sudah buat tugas adik-adik, harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di sekolah. Itu adalah contoh-contoh taat pada saat di sekolah ataupun kepada guru-gurunya. Begitu juga kalau di sekolah minggu harus taat. Kalau kakak sekolah minggunya bilang nyanyi, adik-adik harus ikut bernyanyi. Kalau kakak sekolah minggunya duduk yang rapi, tidak boleh mengobrol, itu harus diikutin. Itulah orang-orang yang taat akan Tuhan, nanti akan punya mahkota kehidupan seperti ini nih. Terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat akan segala perintah Tuhan, nanti itu Tuhan akan senang di sini. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ada? Iya, saya, kakak juga mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Tadi taat akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat pada saat di sekolah. Itulah cerita kakak hari ini adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, tetap selalu taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat di sekolah juga. Sekian cerita kakak hari ini. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, adik-adik sekolah minggu berjumpa kembali bersama Kak Deborah. Kali ini, di minggu ini, Kak Deborah mau membagikan kreativitas untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, kreativitasnya untuk kelas kecil. Nanti adik-adik yang ada di rumah kelas kecil mewarnai gambar dari Raja Yosia. Gambarnya sudah terlihat ya adik-adik ya, diwarnai dengan yang bagus ya adik-adik ya, yang rapi. Nah untuk yang kelas besar, adik-adik kelas besar nanti di rumah mengerjakan kreativitasnya, yaitu membantu Raja Yosia untuk menemukan gulungan-gulungan kertas yang berisi perkataan Tuhan, ya. Nah, ini dia adik-adik kreativitasnya untuk minggu ini. Nah, adik-adik jangan lupa, kalau semuanya kreativitasnya sudah dikerjakan, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil kreativitasnya ke kakak guru sekolah minggu masing-masing melalui WhatsApp sektor ataupun WhatsApp sekolah minggu masing-masing yang ada di sektor masing-masing. Oke adik-adik,
Untuk minggu ini itu aja dari Kak Deborah. Sampai berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama dengan Kak Deborah. Sampai jumpa di Adik Sekolah Minggu. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita masuk ke mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi di Son Adong. Baiklah adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.